You can call me honey if you want, because I'm the one you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ana Sofiana. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh Yayasan Hajah Kartini. Nah, buku ini ada 8 bab nih teman-teman. Yang pertama ada bab mengenai tentang pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan dan perbedaan mengenai konseling dan psikoterapi Islam. Yang pada intinya dapat disimpulkan bahwasannya antara konseling dan psikoterapi Islam ini saling berkaitan karena berlandaskan pada landasan yang sama, yakni berparadigma pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Pada bab 2 itu menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada konseling dan terapi, yang pada dasarnya itu menjelaskan bahwa sesuai fitrah keberagamannya, manusia itu dalam kehidupannya akan membutuhkan agama sebagai penenang dan the way of life kehidupannya. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber ajaran Islam yang utama juga memuat obat penawar bagi jiwa-jiwa yang gersang. Seperti itu. Kalau pada bab 3 itu membahas tentang sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya begitu. Nah, pada dasarnya setiap orang, baik itu psikolog, psikiater, dokter umum, guru, pedagang, kiai, pendeta itu atau siapapun yang mampu mengatasi masalah psikologis orang lain, maka orang tersebut itu bisa dinyatakan atau bisa disebut sebagai psikoterapis. Selanjutnya pada bab 4 itu membahas tentang sehat dan sakit dalam Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sehat dan sakit itu merupakan takdir. Namun meskipun begitu, menjaga kesehatan dan mencari pengobatan ketika kita jatuh sakit itu merupakan hal yang harus dilakukan, dan Al-Quran itu memberikan petunjuk mengenai hal ini. Pada bab 5 itu menjelaskan tentang manajemen dan prosedur terkait pelayanan konseling dan psikoterapi Islam. Pada bab ini itu dijelaskan bahwasanya ada 8 jenis psikoterapi Islam, dan seorang konselor Islami itu dapat menyarankan atau menganjurkan ke-8 jenis psikoterapi Islam ini kepada klien walaupun secara bertahap, sehingga akhirnya klien ini dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi begitu. Kemudian pada bab 6 itu membahas tentang penerapan konseling dan psikoterapi Islam melalui tilawah, tazkiyah, dan taklimah. Dimana kalau penerapan tilawah ini kan melalui membaca Al-Quran yang bersifat informatif, sedangkan kalau tazkiyah itu bersifat pensucian, dan taklimah itu melalui pembelajaran yang edukatif. Pada bab 7 ini membahas tentang penerapan psikoterapi Islam melalui taklimul akhlak, yang pada intinya membahas bagaimana caranya untuk membina manusia agar terhindar dari konflik batin dan dapat menyesuaikan dirinya dengan diri sendiri, dirinya dengan orang lain, dan dirinya dengan Tuhannya. Kemudian pada bab terakhir atau bab 8 menjelaskan tentang penerapan psikoterapi Islam melalui ruqyah. Kebolehan menggunakan ruqyah ini sudah ada dasarnya nih teman-teman, yakni berasal dari sunnah Rasulullah yang terdiri dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririah. Oke teman-teman, demikian review buku pada kali ini. Bagi teman-teman semua yang ingin atau sedang mencari informasi terkait psikoterapi Islam, maka teman-teman dapat menggunakan buku ini sebagai referensi kalian. Terima kasih. You can call me honey if you want.